Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas kasus penghilangan nyawa yang terjadi pada tahun 2022 kepada seorang pria lanjut usia yang akrab disapa kakek Halim. Yang mana setelah saya membaca kasus tersebut, saya sedih kakak. Karena menurut saya seharusnya kejadian ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga penghilangan nyawa tersebut tidak terjadi. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada kakek Halim. Jadi kakak, Triwiyanto Halim atau yang akrab disapa kakek Halim adalah seorang pria berusia 89 tahun yang tinggal di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Di masa mudanya, ia adalah seorang pebisnis sukses yang memiliki perusahaan di Indonesia dan di Singapura. Sukses di masa muda menjadikan kakek Halim memiliki banyak aset tanah di mana-mana, sehingga di masa tuanya ia menikmati hidupnya dengan fokus kepada keluarganya dan fokus pada aset tanahnya yang ia sewakan kepada banyak orang. Semasa hidupnya, kakek Halim dikenal sebagai seorang pria yang baik hati, dermawan, dan suka menolong. Karena memiliki sifat yang baik hati dan suka menolong, jadi tidak heran kakak kalau banyak orang di sekitar kawasan Kalibata yang suka dan sayang kepada kakek Halim. Tapi kakak, kalau ada orang yang suka, pasti ada juga orang yang tidak suka. Iya kan kakak? Nah, hal tersebut terjadi kepada kakek Halim, yang mana berdasarkan sumber yang saya baca, ada beberapa orang yang tidak suka kepada kakek Halim karena kesuksesan yang ia dapatkan di masa mudanya. Kakek Halim sendiri pernah terlibat dalam kasus sengketa tanah yang terjadi pada tahun 1978 di Tangerang, dan kasus tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Yang mana sejak kasus tersebut terjadi, kakek Halim mulai menerima berbagai macam teror. Bahkan kakak, di antara teror-teror tersebut ada yang sampai mengancam untuk menghilangkan nyawa kakek Halim. Mendapatkan teror seperti itu ternyata tidak membuat kakek Halim takut. Ia tidak menggubris adanya teror tersebut dan terus menjalani hidupnya dengan tenang dan melakukan hal-hal yang membuat dirinya bahagia. Di usianya yang sudah 89 tahun, kondisi tubuh kakek Halim dapat dikatakan masih sangat sehat dan prima. Hanya saja pendengarannya yang sedikit terganggu, yang mengharuskan kakek Halim menggunakan alat bantu dengar dalam kesehariannya. Ia menikmati masa tuanya di rumah bersama dengan keluarganya dan melakukan berbagai kegiatan yang ia suka. Salah satu kegiatan yang ia suka adalah keluar malam menikmati indahnya City Light Jakarta dengan menggunakan mobilnya yang ditemani oleh supir pribadinya. Nah, dari hobi yang sangat ia sukai ini kakak, yaitu keluar malam menikmati indahnya City Light Kota Jakarta, ternyata membawanya kepada suatu kejadian yang sangat tragis yang menimpa dirinya. Yang mana kejadian tersebut terjadi pada malam hari, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022. Saat itu kakek Halim pergi sendirian menggunakan mobil Toyota Rush miliknya tanpa ditemani oleh supir pribadinya, karena saat itu supir pribadinya sedang mengambil cuti. Di malam itu kakek Halim mulai menyusuri setiap jalanan di Jakarta Selatan sambil menikmati indahnya City Light Kota Jakarta Selatan. Saat itu ia melihat perubahan yang terjadi di Jakarta Selatan, di mana sudah banyak sekali gedung-gedung yang sangat tinggi. Nah, setelah puas berkeliling menikmati indahnya City Light Kota Jakarta Selatan dan melihat banyak sekali perubahan yang terjadi, kakek Halim penasaran dengan perubahan yang terjadi di tempat lain. Yang mana saat itu kakek Halim langsung memutarkan setir mobilnya menuju ke arah Jakarta Timur. Ia mulai menyusuri setiap jalan di Jakarta Timur sampai lupa waktu kakak. Yang tadinya jalanan masih sangat padat kendaraan, lama-kelamaan menjadi sepi karena hari semakin malam. Merasa sudah larut malam dan jalanan sudah mulai sepi, yang mana saat itu waktu juga sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kakek Halim pun segera memutar balik setir mobilnya menuju arah pulang.
Saat sedang di jalan pulang, tepatnya di Jalan Cipinang Muara, Jakarta Timur, mungkin karena sudah mengantuk atau bagaimana, kakek Halim ini tidak sengaja menyerempet seorang pengendara motor. Pengendara motor tersebut pun mencoba menghentikan mobil kakek Halim, tapi tidak didengar oleh kakek Halim. Kakek Halim tidak mendengarkan hal tersebut karena kan kita tahu ya kakak, kalau pendengaran kakek Halim ini terganggu. Dan dari beberapa sumber yang saya baca, tidak ada yang mengetahui atau menyebutkan kalau di malam itu kakek Halim menggunakan alat bantu dengarnya atau tidak. Intinya kakek Halim tidak mendengar dan tidak mengetahui ketika si pengendara motor mencoba untuk menghentikan mobilnya. Kakek Halim terus melajukan mobilnya tanpa mengetahui kalau di belakangnya ada pengendara motor yang mengikutinya sambil membunyikan klakson agar kakek Halim berhenti. Karena mobil kakek Halim yang tidak kunjung berhenti, yang mana hal tersebut membuat si pengendara motor ini marah. Ia akhirnya berteriak maling sambil menunjuk mobil kakek Halim dengan tujuan untuk memprovokasi orang-orang di sekitar agar mau ikut membantu menghentikan mobil kakek Halim. Mendengar teriakan maling tersebut, orang-orang di jalan terprovokasi dan ikut mengejar mobil kakek Halim. Warga yang ikut mengejar mobil tersebut mengira kalau kakek Halim adalah seorang maling mobil. Saat dikejar oleh banyak orang, kakek Halim masih belum sadar kakak. Ia belum mengetahui hal tersebut. Ia baru sadar ketika ada seorang warga yang melemparkan batu yang sangat besar ke arah mobilnya, yang membuat kaca jendela mobilnya pecah. Di titik itulah kakek Halim mulai sadar kalau ia sedang dikejar oleh banyak orang. Saat mengetahui hal tersebut, kakek Halim panik hingga terjadilah kejar-kejaran antara pengendara motor dan mobil kakek Halim. Saat itu kakek Halim berpikir kalau orang yang mengejarnya adalah orang-orang jahat yang berniat untuk merampoknya, sehingga ia terus melajukan mobilnya. Kejar-kejaran tersebut pun terus terjadi sampai mereka memasuki kawasan Pulau Gadung, di mana mobil kakek Halim berhenti karena menabrak trotoar. Kakek Halim yang panik dan sadar kalau ia sedang berada dalam sebuah masalah, tidak berani untuk keluar dari mobilnya. Saat itu keadaan sudah semakin kacau dan ramai kakak. Kakek Halim yang tidak berani keluar dari mobilnya tiba-tiba ditarik oleh seorang laki-laki. Setelah berhasil menarik kakek Halim keluar dari mobilnya, para warga langsung menyerang kakek Halim tanpa ampun dengan pukulan dan beberapa kali tendangan yang mengarah ke kepala kakek Halim hingga kepala kakek Halim terbentur ke aspal. Kakek Halim pun terus menerima berbagai macam serangan fisik. Mendapatkan berbagai macam serangan fisik membuat kakek Halim lemas dan tersungkur ke aspal. Tidak berhenti sampai di situ, kakek Halim yang sudah jatuh tersungkur ke aspal masih menerima berbagai serangan dari massa yang menendang perut kakek Halim tanpa belas kasihan. Ya Allah, sedih banget. Ada beberapa orang juga mencoba menghancurkan mobil kakek Halim dengan menggunakan batu besar kakak. Kakek Halim yang terus-terusan menerima serangan yang tidak berhenti sempat bertanya kepada orang-orang yang memukulinya, "Apa salah saya? Kenapa saya dipukuli?" Mendapatkan pertanyaan dari kakek Halim, orang-orang ini tidak peduli kakak. Mereka terus memukuli kakek Halim tanpa belas kasihan hingga kakek Halim kehilangan nyawanya. Saat itu suasana menjadi sangat kacau, massa mulai berkerumun. Dan di saat banyaknya warga yang berkerumun, datanglah dua orang polisi yang saat itu sedang berpatroli menghampiri kerumunan massa. Kedua polisi tersebut mencoba membubarkan massa, tapi kakak, karena massa terlalu banyak, kedua polisi tersebut kesulitan untuk membubarkan. Hingga akhirnya salah satu polisi melepaskan satu tembakan ke langit, yang mana tembakan tersebut berhasil membuat kerumunan warga lari berhamburan. Saat lokasi kejadian sudah semakin sepi, salah satu polisi melihat kakek Halim sudah tidak bernyawa dan salah satu polisi mengejar pelaku penganiayaan kakek Halim, yang mana polisi tersebut berhasil menangkap beberapa pelaku. Pihak kepolisian pun akhirnya mengevakuasi jenazah kakek Halim. Saat itu jenazah kakek
kakek Halim langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan pemeriksaan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, kakek Halim dinyatakan sudah kehilangan nyawa akibat benturan yang sangat keras pada kepalanya dan serangan pada bagian perut yang dilakukan secara terus-menerus. Singkat cerita, pada pagi hari di hari yang sama, pihak kepolisian menghubungi keluarga kakek Halim dan memberitahukan bahwa kakek Halim telah kehilangan nyawanya. Pihak keluarga yang mengetahui hal tersebut kaget dan menangis histeris setelah mendengar kabar dan penyebab kakek Halim kehilangan nyawa. Jenazah kakek Halim pun dikembalikan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Sesaat setelah pemakaman, pihak keluarga yang sedang berduka meminta pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku yang masih belum tertangkap. Mendapatkan permintaan tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan mencari para pelaku yang belum tertangkap hingga tanpa menunggu waktu lama, berbekal dari beberapa kesaksian warga setempat dan rekaman CCTV, pihak kepolisian berhasil mengamankan beberapa orang pelaku, diantaranya adalah Reynaldi, Muhammad Amar Zulfikar, Tria Julian, Muhammad Yohan Prasetyo, dan Muhammad Faisal. Pihak kepolisian pun melakukan pemeriksaan kepada para pelaku, dan setelah melakukan pemeriksaan, pihak kepolisian mengungkapkan motif dari para pelaku, di mana para pelaku mengatakan bahwa penghilangan nyawa yang terjadi kepada kakek Halim karena terprovokasi dengan teriakan maling yang diteriaki kepada kakek Halim. Para pelaku pun dijerat dengan pasal 170 KUHP ayat 1 dan ayat 2 tentang pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum terhadap seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut kehilangan nyawa. Para pelaku pun terancam hukuman 12 tahun kurungan penjara. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada kakek Halim yang didasari oleh kesalahpahaman pelaku yang terprovokasi. Dari kasus ini, kita dapat belajar untuk tidak mudah terprovokasi dan main hakim sendiri, karena segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Bagaimana menurut kalian kakak tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada kakek Halim? Kalau kakak tahu detail lengkap kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada kakek Halim yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada kakek Halim. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau kejadian-kejadian yang saat ini sedang viral, kakak bisa komen di bawah request pembahasan apa yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kakak, agar saya bisa semakin semangat untuk membuat video. See you!